Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, senang bisa berjumpa kembali dalam renung Sabda pada edisi Selasa 13 April 2021 ini. Saya berharap bahwa perjumpaan kita melalui renungan Oase Rohani Katolik di hari ini boleh berjumpa atau menjumpai saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan sebagai orang beriman kita percaya bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita, terutama kesehatan, kesegaran, kecerahan pikiran, semuanya datang dari Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu mari saudara dan saudari yang terkasih, mengawali renungan pada hari ini kita terlebih dahulu menghadap Tuhan yang Maha Baik. Kita undang Tuhan untuk memberkati kita sehingga kita boleh menelisik apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita dan boleh mempraktekannya dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan kami sembah bersama dengan seluruh makhluk ciptaan-Mu, kami puji dan kami muliakan Engkau atas kebesaran kasih yang Engkau nyatakan kepada kami, secara khusus yang Engkau nyatakan kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang bangkit mengalahkan kematian, membawa penebusan dan keselamatan bagi kami sekalian. Kami bersyukur untuk segala rahmat, kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima dari haribaan kasih-Mu. Kami mohon semoga Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, meneguhkan kami dan memberkati kami, sehingga hari-hari hidup kami juga menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Berkati kami secara khusus, ya Tuhan, agar pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkan firman-Mu, dan akhirnya juga berkat dorongan Roh Kudus-Mu, kami Engkau mampukan untuk menjadi pelaksana firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri dan memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi di awal saya lupa memperkenalkan diri. Saya Romo Jimmy OFM dan begitu mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari Selasa 13 April 2021, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Dan bacaan Injil nanti diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita dengarkan dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kumpulan orang-orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus.
ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selanjutnya mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan dua bacaan yang sangat menarik untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan bersama. Pertama, kita mesti menempatkannya dalam peristiwa kebangkitan dan sejarah awal bagaimana jemaat perdana membentuk komunitas di tengah penganiayaan, di tengah situasi penindasan yang mereka alami oleh karena mereka percaya kepada Yesus yang bangkit mengalahkan maut atau kematian itu. Maka pada sesi pertama ini, saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat dan merenungkan bersama apa yang disampaikan kepada kita dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Menarik bagi kita sekalian untuk melihat dan merenungkan apa yang dikisahkan kepada kita dalam bacaan pertama tadi. Kita akan menemukan di sana cara hidup jemaat perdana
yang memang pada bacaan kemarin sudah disampaikan pula kepada kita, dan pada hari ini merupakan kelanjutan dari kisah cara hidup jemaat perdana itu. Dan yang kedua, kita juga akan menemukan di sana karakteristik atau apa yang menjadi ciri khas dari kehidupan jemaat perdana yang memulai komunitasnya sebagai satu komunitas tubuh Kristus. Jelas diungkapkan di sana, saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi, beberapa karakteristik, beberapa ciri khas kehidupan jemaat perdana. Yang pertama dikatakan kepada kita bahwa kehidupan jemaat perdana itu adalah sehati, sepikiran, dan sejiwa dalam hal persekutuan, dalam hal pelayanan, dan dalam hal doa. Yang kedua, kesehatian itu, mereka sehati, sejiwa, sepikiran itu yang kemudian menggerakkan mereka atau membuka kesadaran diri mereka untuk bersolider, untuk peduli, untuk berbela rasa, untuk compassion dengan sesama saudaranya. Sehingga tadi dalam cuplikan kisah bacaan pertama dengan jelas disampaikan kepada kita bahwa tidak ada satu pun di antara mereka yang berkekurangan. Jadi mereka tergerak untuk bersolider, untuk berbagi, untuk juga peduli terhadap kebutuhan sesama saudaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara dan saudari, mereka hidup dalam kelimpahan anugerah Allah. Mereka hidup dalam kelimpahan karunia yang dianugerahkan Allah kepada mereka, sehingga mereka memaknai persekutuan mereka sebagai sebuah paguyuban yang percaya kepada Tuhan, yang sepenanggungan, yang senasib, yang sepikir, yang sejiwa dan sehati. Dan yang kelima adalah bahwa mereka mau belajar, sama-sama belajar untuk mengasihi dengan penuh totalitas, untuk mengasihi dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Ini minimal saudara dan saudari yang bisa kita tangkap dari bacaan pertama tadi, ciri khas yang ditunjukkan kepada kita oleh jemaat perdana. Mereka sehati sepikir, mereka tergerak, dan di dalam diri mereka ada kepedulian, ada bela rasa yang sangat mendalam. Mereka juga hidup karena kelimpahan berkat Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang berkekurangan, dan mereka juga menyadari bahwa mereka berada dalam satu paguyuban, satu persekutuan di mana mereka sepenanggungan. Dan saudara dan saudari, sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi, dengan demikian jelas buat kita bahwa di tengah situasi yang mereka alami, kita tahu bahwa mereka pada awalnya dikejar-kejar, dianiaya oleh karena iman mereka kepada Kristus yang disalibkan. Mereka tetap teguh karena persekutuan itu. Mereka tetap teguh, tetap kuat, mereka tetap saling menopang di dalam penindasan, di dalam penganiayaan yang mereka alami. Dan yang meneguhkan, menguatkan mereka selain karena karya roh Tuhan atas diri mereka, tetapi juga karena solidaritas yang luar biasa dalam diri mereka. Ada kepedulian, ada bela rasa yang cukup besar yang mereka nyatakan di antara mereka satu sama lain. Dan menarik juga, selain kisah tentang apa yang mereka hidupi, apa yang mereka laksanakan di dalam persekutuan mereka, dalam komunitas mereka, satu hal yang juga baik menjadi ruang refleksi bagi kita adalah satu tokoh yang disebutkan dalam ayat 36 sampai dengan 37 bacaan pertama tadi, yaitu Barnabas. Di sana dikatakan dengan jelas Barnabas itu adalah namanya Yusuf, seorang Lewi. Dia juga adalah seorang Lewi dari Siprus yang arti dari namanya itu adalah anak penghiburan. Dan kalau kita melihat sejarah siapakah Barnabas itu, kita lalu akan menemukan bahwa dia adalah
anggota jemaat dari Yerusalem yang kemudian diutus ke Antiokhia untuk mewartakan tentang kebangkitan Tuhan dan sekaligus juga berbagi dari apa yang dimiliki kepada jemaat di Antiokhia. Dia juga ikut bersama dengan karya yang dilakoni oleh Santo Paulus dalam pewartaannya. Dia bersama dengan Santo Paulus dalam perjalanan perutusan. Perjalanan pertama Santo Paulus dalam pewartaan tentang Yesus yang bangkit itu. Jadi dia memiliki, dalam arti itu dia memiliki satu contoh yang luar biasa. Dikatakan dalam bacaan pertama tadi bahwa dia punya ladang lalu kemudian menjual segalanya dan memberikannya kepada sesama umatnya untuk kebutuhan bersama. Ini tindakan yang sungguh luar biasa dan menjadi permenungan buat kita. Dia memberikan segala-galanya tanpa pamrih, tanpa menuntut balas dari yang lain atas apa yang telah dia lakukan. Karena apa? Yang dia lakukan itu digerakkan dari kesadaran yang mendalam, ketulusan dan keikhlasan hatinya yang kemudian menggerakkan dia untuk berbagi terutama kepada sesama saudaranya yang sungguh sangat membutuhkan. Dan dikatakan jelas bahwa di antara mereka tidak ada yang berkekurangan. Nah, dari kisah itu saudara dan saudari, kita lalu kemudian menangkap beberapa pesan, beberapa poin yang bisa menjadi refleksi buat kita, yang juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi kita dengan sesama saudara kita yang ada di sekitar kita, tidak hanya secara khusus dengan sesama saudara kita yang seiman, yang Katolik atau yang Kristen, tetapi dalam relasi kita dengan siapapun yang ada di sekitar kita, kita belajar memiliki hati yang bersolider, kita belajar untuk memiliki hati yang peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, sederhana tetapi sangat mendalam maknanya bagi kita sekalian. Kalau kita melihat cuplikan kisah kehidupan jemaat perdana ketika itu sebagaimana diperdengarkan kepada kita dalam bacaan pertama hari ini. Cirinya jelas. Mereka sehati, tidak egois, mereka berbagi, mereka hidup rukun dan bersatu. Mereka juga lalu kemudian mau dengan penuh ketulusan saling menopang satu sama lain. Di dalam kehidupan kita, kita banyak kali menjumpai sesama saudara kita yang berkekurangan. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apa yang kita lakukan ketika melihat sesama saudara kita yang sungguh berkekurangan dan membutuhkan pertolongan dari kita? Saya percaya saudara dan saudariku yang terkasih tentu akan menjawab bahwa yang saya lakukan adalah memberikan pertolongan kepadanya. Pertanyaan berikut adalah pertolongan macam apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum sampai ke situ saya ingin saudara dan saudari yang terkasih merefleksikan pertanyaan ini. Menjadi pengikut Tuhan Yesus tidak lalu berarti hanya menjadi pengikut dalam ritual-ritual keagamaan. Kita tuntas saja mengikuti ritus, mengikuti misa dan doa, lalu berhenti di situ. Tidak. Bagaimana mungkin kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi lalu berpangku tangan, diam terhadap ketika melihat persoalan yang dialami oleh sesama saudara kita? Bagaimana mungkin kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, kalau lalu kemudian sesama saudara kita yang menderita, kita malah menambah kesulitan dan penderitaan bagi mereka? Tentu ini bukan pilihan keberpihakan atau pilihan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman Kristiani. Barnabas memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Kehidupan jemaat perdana memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Kita diajak untuk memiliki kepedulian. Kita diajak untuk memiliki bela rasa. Kita diajak untuk memiliki tanggap terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, terutama
saudara dan saudari yang sedang menderita. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya ingat akan apa yang menjadi gerak bersama di Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Gerak bersama itu telah dimulai khususnya secara eksplisit dinyatakan dalam gerakan Celengan Yesus Tunawisma yang dilakukan sejak tahun 2020 yang lalu. Kemudian tahun 2021 di tahun refleksi ini, Gereja Keuskupan Agung Jakarta tetap mendorong kita sebagai umat Allah untuk mengasah kepedulian dan solidaritas kita kepada sesama saudara kita. Kita tahu apa yang dinyatakan kepada kita oleh Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 dan seterusnya sampai ayat 46. Ketika saya sakit, ketika saya lapar, ketika saya haus, ketika saya telanjang, ketika saya berada dalam penjara, apa yang kamu lakukan? Ini patut menjadi refleksi kita dan bagi saya ini menjadi pijakan ketika kita bergerak bersama dalam sebuah aksi solidaritas nyata melalui Celengan Yesus Tunawisma. Kita mau berbagi dari apa yang ada pada kita untuk orang lain, ikut meringankan penderitaan atau kesulitan yang sedang dialami oleh sesama saudara kita. Di dalam masa pandemi ini juga aksi itu akan menjadi sangat nyata. Kita tahu banyak sesama saudara kita yang ikut terimbas oleh karena pandemi ini. Dan keterlibatan kita untuk mewujudkan gerakan bersama ini, itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Contoh hidup jemaat beriman, jemaat perdana, itu lalu kemudian kita wujudkan dengan baik dan benar. Apa yang dilakukan oleh Barnabas, memberi apa yang ada padanya dengan sebuah ketulusan, itu juga dapat kita wujudkan dengan baik. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi amanah Gereja Keuskupan Agung di Jakarta, kita tentu tahu tagline tahun 2020, gerakan amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera, itu tagline-nya jelas. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Di tahun 2021 ini juga kita diajak untuk lebih dalam lagi merefleksikan hal itu. Untuk menyadari bahwa kita dipanggil untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Ini menarik Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Poinnya adalah kita memberi dari ketulusan hati kita. Minggu yang lalu ketika badai Seroja menghantam salah satu wilayah kita di NTT, banyak saudara dan saudari yang juga dengan penuh ketulusan ikut berbagi untuk meringankan kesulitan yang sedang dialami oleh sesama saudara kita yang terkena musibah itu. Itu juga adalah sebuah tindakan konkret bagaimana kita peduli terhadap kebutuhan atau terhadap situasi yang dialami oleh orang lain. Sampai di sini saya ingat akan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia mengatakan begini, benar kita tidak perlu atau hampir tidak semua orang memiliki kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tetapi semua orang pasti sanggup untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan dasar cinta, kasih, penuh ketulusan. Maka apapun yang kita berikan itu adalah bagian dari kita mengungkapkan kasih dan cinta kita kepada sesama saudara kita. Karena kita telah lebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Kita mau berbagi kebaikan kepada sesama saudara kita. Nah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kita akan berjumpa kembali dalam sesi yang kedua. Mari kita rehat sejenak, kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa Angelus. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi,
kita kembali berjumpa dalam sesi yang kedua dalam renung bersama firman Tuhan hari ini di hari Selasa tanggal 13 April 2021. Saya mengucapkan selamat untuk saudara dan saudari yang mungkin baru ikut bergabung dalam renung bersama ini. Harapan saya semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan dan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya di hari ini dapat kita wujudkan, dapat kita hidupi di dalam keseharian kita. Mari kita lanjutkan dengan permenungan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Di bacaan pertama tadi kita telah melihat ciri khas, karakteristik hidup jemaat perdana yang mau berbagi, yang mau bersolidar, tidak egois, yang saling menopang satu sama lain, dan terutama mereka saling memberi diri sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang berkekurangan. Dan tadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi kepada kita pasti akan sanggup melakukan hal-hal yang kecil asal itu kita lakukan dengan penuh cinta. Dalam kaitan dengan itu, saudara dan saudari, kita diajak untuk bersolidar. Tidak usah menunggu sampai kita memiliki harta yang cukup atau kita memiliki kemampuan yang cukup baru mau berbagi, mau membantu sesama saudara kita. Dalam kategori kita sebutkan sebagai KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir atau disabilitas, atau mereka yang dalam minggu lalu misalnya terkena musibah dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menunggu sampai kita memiliki kemampuan yang cukup baru kemudian kita memberi. Memberi sekecil apapun yang kita berikan akan menjadi sangat besar, sangat berarti bagi orang yang sedang membutuhkannya. Nah, saya juga masih mau melanjutkan apa yang menjadi permenungan di bacaan pertama hari ini, saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia mengatakan bahwa kita ini adalah seperti pensil di tangan Allah. Kita ini adalah pensil di tangan Allah yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan kebaikan-kebaikan bagi sesama di dalam kehidupan kita. Maka dengan bersolidar, dengan peduli terhadap sesama yang sungguh berkekurangan dan membutuhkan pertolongan, maka kita juga telah ikut menuliskan kebaikan-kebaikan Allah kepada sesama saudara kita. Paus kita Fransiskus mengatakan bahwa gereja itu hendaknya menjadi sebuah rumah sakit di medan perang. Gereja harus membuka hati dan dirinya untuk bisa dalam tanda kutip mengobati, menyembuhkan yang sakit dan yang sungguh membutuhkan. Maka saudara dan saudari yang terkasih, mari pengalaman jemaat perdana juga apa yang secara khusus dilakukan oleh Barnabas itu menjadi sebuah teladan bagi kita untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Ingat seperti apa yang tadi saya katakan. Sekecil apapun yang kita berikan, apalagi yang kita berikan itu keluar dari ketulusan hati kita, itu akan menjadi sangat besar, sangat bermanfaat dan bernilai bagi sesama saudara kita yang membutuhkan. Dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35 dikatakan, adalah lebih berbahagia jika kita memberi daripada menerima. Panggilan kita sebagai orang beriman Kristiani dalam mewujudkan amanah Tuhan mengasihi adalah dengan memberi, bersolidar kepada sesama saudara yang membutuhkan. Saya percaya saudara dan saudari sahabat Oase Rohani yang saya kasihi pasti mewujudkan itu dengan baik. Jangan pernah meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, membantu orang lain supaya dia mendapatkan balasan. Membantu orang lain supaya dia dipuja dan dipuji, dihargai oleh orang lain atau dinilai oleh orang lain sebagai yang paling baik. Kalau itu yang terjadi, maka itu bukan cara hidup orang Kristiani. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, kita lanjutkan dengan permenungan kita mengenai bacaan
Injil. Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini secara jelas mengetengahkan kepada kita dialog yang sangat intens dan mendalam antara Nikodemus dengan Yesus. Kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah yang sudah kita dengarkan kemarin dalam bacaan Injil. Percakapan yang pertama, Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, hari ini saudara dan saudari, kalau sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mencoba membuka hati dan pikiran Nikodemus untuk menyadari bahwa orang harus dilahirkan kembali dalam air dan roh, maka hari ini saudara dan saudari, Nikodemus dibukakan dirinya untuk memahami tentang bagaimana atau apa yang dimaksudkan dengan lahir kembali dalam roh itu. Nikodemus yang adalah seorang pengajar, yang adalah seorang yang dalam status sosial kemasyarakatan orang Yahudi ketika itu memiliki tempat yang cukup karena statusnya sebagai seorang Lewi, seorang pengajar dari golongan Farisi. Tentu apa yang disampaikan oleh Yesus itu sungguh sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang muda, seorang yang sudah tua harus kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Pola pikir, cara pandang, dan cara pemahaman dari Nikodemus sungguh berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dilahirkan kembali dalam roh adalah orang harus menanggalkan manusia lamanya. Manusia lama yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang dipenuhi dengan segala macam perbuatan salah dan dosa. Orang harus mengenakan manusia baru yang telah bermantelkan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit mulia mengalahkan kuasa maut atau kuasa kegelapan itu. Orang dilahirkan kembali itu berarti juga orang harus kemudian siap sedia menderita bersama dengan Kristus. Orang juga harus siap sedia memberikan tentang memberi kesaksian tentang kebaikan Allah, tentang kemahamurahatian Allah, tentang kerahiman Allah di dalam hidupnya. Nah, hal-hal inilah yang sulit ditangkap dengan baik oleh Nikodemus dalam percakapan, dalam dialog yang intens dengan Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Tetapi menarik, saudara dan saudari, kalau kita melihat figur Nikodemus yang ditampilkan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus memberikan gambaran yang sangat jelas buat kita. Bagaimana hidup kita, bagaimana karya kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang abdi Tuhan. Nikodemus yang dalam status sosialnya adalah sebuah tokoh panutan karena dia adalah seorang pengajar dari golongan Farisi, menanggalkan statusnya itu, lalu kemudian mengenakan di dalam dirinya kerendahan hati untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan, mencari dan mendialogkan apa artinya kebenaran sejati, nilai-nilai yang baik, sehingga dia juga bisa memperoleh hidup yang kekal. Keterbukaan hati dan kerendahan hati Nikodemus untuk menanggalkan statusnya yang begitu tersohor di dalam kehidupan itu kemudian menjadi ruang refleksi yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Dia tidak sombong dalam arti itu. Dia tidak memegahkan diri karena dia sebagai pengajar tahu dengan baik apa yang disampaikan oleh Yahweh dalam hukum Tauratnya. Tapi dia mau datang untuk mendialogkan kebenaran sejati dari sang guru, dari Tuhan Yesus. Kegelapan imannya akhirnya tercerahkan oleh karena keterbukaan dan kerendahan hatinya datang kepada Tuhan Yesus
dan bertanya kepada Tuhan Yesus jalan yang terbaik supaya dia juga bisa memperoleh hidup yang kekal, supaya dia juga bisa tenang di dalam kehidupannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Contoh yang dilakukan oleh Nikodemus ini baik juga kita hidupi di dalam keseharian kita. Nikodemus tidak mengagung-agungkan diri atas status yang dimilikinya, atas kepintaran yang dimilikinya, atas kehormatan, atas kedudukan yang dimilikinya. Dia tanggalkan itu dan dia kenakan kerendahan hati. Maka mari kita belajar hal pertama dari Nikodemus ini. Tanggalkanlah kesombongan dalam diri, kenakanlah kerendahan hati, dan datanglah kepada Tuhan. Saya percaya saudara dan saudari, kita semua tahu orang yang sombong dengan sendirinya menutup hati dan dirinya untuk menyadari siapakah dirinya, untuk juga menyadari kekurangan dirinya, dan yang terjadi adalah dia seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kesombongan lalu menghantar dirinya untuk lupa siapakah dirinya yang sesungguhnya. Maka mari kita kenakan kerendahan hati kita di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan siapapun. Ketika kita rendah hati, maka kita lalu kemudian juga ada jalan bahwa kita mau membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita mau menerima orang lain dalam kehidupan kita. Ketika ada keterbukaan pun demikian. Kita lalu kemudian akan menemukan jalan. Kita akan menemukan solusi ketika kita mau terbuka, ketika kita mau rendah hati. Nah, hal lain yang juga menjadi refleksi, yang menjadi permenungan buat kita dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Dia ragu, dia tidak tahu, dia bimbang, dan kemudian yang dilakukan adalah dia datang dan bertanya. Kerap kali dalam kehidupan kita juga, kita kemudian bisa saja meragukan campur tangan Tuhan atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pengalaman berpastoral saya menemukan juga cerita-cerita dari umat. Ada yang kerap kali ragu, sangsi akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka berada dalam kemelut hidup. Mereka sudah berdoa dan berdoa. Tetapi seakan-akan doa mereka tidak didengarkan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Keputusasaan itu lalu kemudian yang terjadi adalah mereka putus asa. Dan jalan pintas yang dilakukan adalah tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau datang gereja, atau juga tidak lagi bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus menjadi permenungan bagi kita sekalian yang mungkin sedang berada dalam kemelut kehidupan ini. Situasi sulit yang kita alami, tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan apapun. Apalagi di masa pandemi ini, saudara dan saudariku. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Rendah hati datang kepada Tuhan Yesus. Sampaikan semua apa yang dialami. Dan percaya Tuhan pasti akan memberi solusi. Tuhan pasti akan memberi ruang. Tuhan pasti akan memberi jalan bagi kita sekalian di tengah persoalan yang kita alami. Pilihan untuk lari dari Tuhan Yesus bukanlah pilihan yang tepat. Kita hanya akan menggali lubang buat diri kita sendiri sehingga kita semakin jatuh dan terpuruk, saudara dan saudari. Hal lain juga yang juga bisa menjadi permenungan buat kita dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus dalam dialognya dengan Tuhan Yesus adalah dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kemudian oleh karena dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Tuhan, maka pencarian dirinya lalu bisa ia temukan. Maka biarkanlah diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Yesus yang bangkit itu yang memimpin hidup kita. Sehingga seluruh
pengharapan kita sebagai manusia dalam kehidupan kita ini dapat tercapai, saudara dan saudariku yang terkasih. Itu yang bisa kita renungkan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih. Saya ingin menggarisbawahi permenungan-permenungan kita pada hari ini ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan suci. Pertama, kita diajak untuk belajar dari apa yang dihidupi oleh jemaat perdana. Apa yang dilakukan oleh Barnabas, apa yang dihidupi oleh Nikodemus atau yang dilakukan oleh Nikodemus. Kita percaya, saudara dan saudariku yang terkasih, kita diberikan karunia oleh Tuhan. Karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Memiliki hati yang mau peduli, memiliki hati yang mau bersolidar. Dengan cara apapun dapat kita lakukan, asal apa yang kita lakukan itu kita mulai dari hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ketika tidak ada hati ketulusan atau keikhlasan dalam hati kita, maka yang kita lakukan itu hanya sebuah keterpaksaan saja, atau bahkan yang kita lakukan itu hanya sebuah pencitraan belaka. Kita hanya mau supaya dipuja dan dipuji oleh orang lain, sehingga tindakan baik yang kita lakukan itu lalu kemudian tidak bermakna sedikit pun. Barnabas melakukan yang terbaik dari keseluruhan dirinya tanpa menuntut balas, tanpa pamrih. Mari kita juga lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita lakukan dengan penuh ketulusan tanpa pamrih. Karena kalau kita melakukan kebaikan supaya mendapatkan balasan atau do'ut es, kita buat baik supaya orang lain bisa membalas kita, maka kita sendiri dalam tanda kutip memperkosa tindakan baik yang kita lakukan. Mari wujudkan dengan baik apa yang menjadi gerak bersama dalam Gereja Keuskupan Agung Jakarta ini, menyukseskan gerakan Celengan Yesus Tunawisma. Sederhana, tetapi kemudian ketika itu dikumpulkan, maka menjadi sebuah kekuatan besar. Dan itu bisa dirasakan, dialami oleh sesama saudara kita yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Mereka yang sangat berkekurangan, mereka yang sedang berada dalam musibah, kita bisa memberikan atau menyatakan kasih kita kepada mereka dengan aksi solidaritas yang nyata, sederhana seperti itu. Selain itu, saudara dan saudari yang terkasih, Nikodemus juga memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Dia tanggalkan status dirinya, kehormatan dirinya, untuk dengan penuh kerendahan hati dan keterbukaan menjumpai Yesus, belajar tentang kebenaran sejati dan nilai-nilai yang baik. Dan dengan demikian dia dicerahkan dari kegelapan, kegalauan atau ketidaktahuannya. Kita juga diajak untuk bertindak atau melakukan seperti yang dilakukan oleh Nikodemus. Kita dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keterbukaan datang kepada Yesus. Kita percaya sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang mencari, dia akan menemukan. Siapa yang mengetuk pintu, kepadanya pintu akan dibukakan. Karena itu, mari dengan penuh kerendahan hati datang selalu kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Kita lahir secara baru dalam roh. Itu tanda bahwa kita mau datang mempersembahkan diri dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi sekaligus juga kita diajak untuk meninggalkan hal-hal manusia lama kita yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mengenakan manusia baru yang bangkit jaya bersama dengan Kristus, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Ini panggilan kita sebagai umat beriman Kristiani. Terima kasih banyak saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita disanggupkan oleh Roh Tuhan untuk menjadi muridnya yang baik di dalam memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menutup refleksi kita pada hari ini dengan berdoa dan memohonkan berkat Tuhan. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur kepadamu
atas sabda-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami renungkan bersama. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, mengetahui tentang kelebihan dan terutama kekurangan insani kami. Maka kami mohon semoga Engkau memberkati kami, membantu kami untuk mengatasi kelemahan insani kami. Sehingga dengan demikian kami mampu mewujudkan apa yang menjadi amanah-Mu, terutama dalam mewujudkan kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Anugerahkanlah kepada kami kerendahan hati, semangat mau berbela rasa, peduli dan terlibat, meringankan penderitaan dan kesulitan sesama kami dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat menampakkan wajah-Mu yang berbelas kasih, yang bermurah hati kepada semua orang. Kami mohon berkat-Mu agar dengan demikian pula kami sungguh-sungguh dapat mengabdi-Mu sebagai pengikut-Mu yang pantas dan benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Inilah kami seutuhnya ya Tuhan. Kami datang berserah diri dan selalu memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara sekalian, seluruh hidup kita, panggilan, perutusan, karya, pelayanan kita, niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Romo Jimmy OFM, mohon pamit undur diri dari ruang dengar saudara dan saudari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.